Baik, mari kita akan sekali lagi masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau boleh kembali mengumpulkan kami ya Tuhan di tempat ini. Dan biarlah kami percaya Engkau sudah boleh mengumpulkan kami untuk boleh mempelajari firman-Mu. Kami percaya Engkau mempunyai maksud ya Tuhan. Pakailah kiranya hamba-Mu, nyatakanlah kiranya kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan perlengkapilah kami ya Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan sehingga kami tahu bagaimana kami harus berdoa di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan untuk PA pada malam hari ini ke tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, saudara, hari ini kita akan secara khusus membahas berkenaan dengan Yohanes pasal ke-17 ya. Doa Yesus yang paling panjang kalau saya boleh mengatakan yang tercatat di dalam perjanjian baru. Ya, tapi sebelum kita masuk ke dalam Yohanes pasal ke-17, saya ingin mengajak kita mengingat sekali lagi ya bagaimana pada tahun ini ya kita sebetulnya bersama-sama juga sedang merayakan 1700 tahun Konsili Nisea. Ya, jadi saudara tahu Konsili Nisea adalah satu dari 7 konsili ekumenis ya setelah masa para rasul ya yang kita bersyukur kita boleh rayakan pada hari ini. Dan saudara, apa kaitannya ya antara Konsili Nisea dengan apa yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini? Ya karena saudara, pada waktu saya mempersiapkan PA di dalam kesempatan yang lain di pusat ya berkenaan dengan Konsili Nisea, saya disadarkan bahwa apa yang sebetulnya mendasari Konsili Nisea itu adalah Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Ya, Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 yang mengatakan, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, sehingga kenapa ya orang-orang pada waktu itu bapak-bapak gereja mengadakan sebuah konsili gitu ya, karena mereka mengamini ya jikalau kekristenan itu mau berkembang, maka yang namanya persatuan itu sesuatu hal yang diperlukan sekali. Ya, sehingga dasar dari konsili-konsili itu adalah jikalau Tuhan itu Esa, ya tentunya tidak akan memuliakan Tuhan, tentunya akan bertentangan jikalau orang Kristen itu pendapatnya semakin dan semakin banyak, semakin dan semakin berbeda. Ya, sehingga itu kenapa konsili diadakan? Ya, karena kita percaya Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Ya, sehingga saya percaya pada masa ini ya, kesadaran akan keesaan Allah. Ya saudara, apakah ada hari ini orang Kristen ya yang meragukan keesaan Allah? Ya saya percaya ya susah membayangkan ya hari ini orang Kristen meragukan keesaan Allah. Bahkan ya kita melihat bisa jadi ada orang Kristen misalnya gitu ya yang menganggap Yesus tidak setara Allah. Ya ada orang Kristen misalnya gitu ya yang menganggap Yesus bukan Allah. Tapi saudara akan susah menemukan orang Kristen yang percaya Allahnya tidak Esa. Amin ya. Ya orang Kristen hari ini ya kita melihat mereka percaya Allah itu Esa. Tetapi di sini kita melihat tidak menyadari implikasinya. Ya karena jikalau kita percaya Allah itu Esa, maka implikasinya ya kita juga mesti menghargai yang namanya kesatuan kebenaran tanpa harus berarti kemudian mengkompromikan kebenaran. Ya sehingga dua ekstrim yang saya percaya hari ini kita harus hindari ya. Yang pertama adalah memaksakan kebenaran karena Allah itu Esa ya. Kita jangan berbeda gitu ya. Jadi abaikan semua perbedaan karena Allah itu Esa. Bukan seperti itu. Tetapi juga di sisi yang lain ya dan khususnya hal yang kedua ya. Yang saya rasa mungkin lebih urgen kita tekankan pada belakangan ini. Kita juga jangan menganggap kesatuan kebenaran itu tidak penting. Ya sehingga kebenaran, kesatuan kebenaran itu tidak bisa dipaksakan, tetapi juga jangan diabaikan. Dan belakangan kalau saudara boleh memperhatikan bahaya kedua, ya saya percaya lebih besar dari bahaya pertama. Ya saudara mungkin yang khususnya sudah cukup lama di GRI ya, yang sudah mengikuti Pak Tong sudah cukup lama, ya tentunya saudara sudah mengerti ya apa yang menjadi kegelisahan beliau. Ya karena kok banyak ya orang itu tidak belajar baik-baik mendirikan gereja. Ya sehingga dulu saya ingat Pak Tong pernah sekali pada waktu dia pimpin speak atau apa ya. Kemudian ada salah seorang dokter yang menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan. Kemudian merasa tersinggung. Dan pada waktu tanya jawab dia nanya, ya saya ini dokter yang terkenal. Ya saya menyerahkan segala sesuatunya menjadi hamba Tuhan. Kenapa kok Anda mengkritik? Begitu ya. Dan pada waktu itu saya ingat Pak Tong cerita ya bagaimana dia menjawab dokter ini. Pak Tong nanya, ya you pada waktu menjadi dokter belajar berapa lama? Nah saudara saya percaya dari zaman dulu sampai sekarang ya. Saudara kalau saudara ada di antara saudara yang mau kuliah agak lama, masuklah jurusan kedokteran, amin ya.
Gitu ya, itu jurusan yang paling panjang dibandingkan dengan jurusan yang lain. Ya sehingga Pak Tong nanya, ya you pada waktu jadi dokter sekolah berapa lama? Dia sebutkan sekian tahun. You waktu jadi hamba Tuhan sekolah berapa lama? Wah dia nggak bisa jawab. Ya sehingga kenapa ya? Mau menyembuhkan tubuh, kita belajar baik-baik. Apakah menyembuhkan jiwa lebih penting? Apakah hal rohani lebih penting sehingga kita tidak perlu belajar? Sehingga itu kan menjadi concern beliau ya. Itu kenapa GRII ada yang namanya STRIS gitu ya. STRIS, ada PA. Ya karena kita melihat belajar itu penting termasuk untuk jemaat yang awam. Tapi kalau saya boleh tanya kepada saudara, mana menurut saudara yang lebih mudah? Buat gereja tanpa belajar baik-baik atau buat channel YouTube rohani tanpa belajar baik-baik? Lebih mudah mana? Gitu ya. Lebih mudah mana ya? Buka gereja tanpa belajar ya atau saudara buat konten TikTok lah, buat konten IG lah, buat konten YouTube rohani tanpa belajar. Ya sehingga saudara saya percaya kalau Pak Tong mempunyai alasan untuk concern ya, kita hari ini apa lagi? Dan apalagi ya, kalau saudara mau membuat konten rohani ya, TikTok lah, IG dan YouTube. Saudara kalau mau viewernya banyak, saudara kalau mau membernya banyak, saudara mesti buat konten yang berbobot atau saudara mesti buat konten yang kontroversi. Yang mana? Ya saudara kalau mau viral gitu ya, saudara mesti buat konten yang bermutu atau saudara mesti membuat konten yang kemudian kontroversi yang menimbulkan suatu perbantahan. Yang kedua, dan bagaimana cara membuat kontroversi? Ya saudara mesti berani menyalahkan pandangan secara umum. Yang percaya perpuluhan sesat, wah itu saudara akan forward itu. Gitu ya, ya ada yang ngomong perpuluhan sesat loh, Pak Tong sesat, wah itu forward. Ya celakanya yang turut memviralkan jemaat GRI, forward itu udah ngomong Pak Tong sesat nih gitu ya. Ya sehingga saudara ini menjadi concern saya ya. Dan menariknya ya, saya pertama kali concern akan hal ini justru ketika saya terakhir pimpin PA di tempat ini. Ya pada waktu itu ada salah seorang mahasiswa mungkin hari ini hadir di sini juga gitu ya. Yang kemudian dia nanya, ya dia ketemu temannya sesama mahasiswa ITB yang mengatakan, loh ya kebenaran itu kan subjektif. Ya kan bisa kebenaran menurut kamu, bisa kebenaran menurut saya. Ya sehingga jangan kemudian mengatakan kebenaran itu menjadi satu. Dan celakanya ya, kalau Katolik kan bisa kembali kepada Paus. Nah kalau Protestan terus kembali kepada siapa? Ya sehingga itu kenapa saya percaya konsili Nisea ya itu harus kita ingat. Ya karena di balik konsili-konsili ekumenis pertama di dalam sejarah gereja terletak suatu keyakinan dan terletak suatu konsistensi dari keyakinan itu. Jikalau kita percaya Allah itu Esa, ya maka sekali lagi bukan berarti kita memaksakan kesatuan, tetapi jangan menganggap perbedaan sebagai sesuatu hal yang baik. Ya sehingga bahaya ya kalau orang Kristen semakin merasa semakin hebat kalau dia bisa membuat konten yang kontroversi. Saudara itu akan membuat kekristenan semakin tidak bertumbuh dan bukannya sebaliknya. Ya karena ketika kita melakukan hal ini ya maka bukan hanya kita bertentangan ya dengan keyakinan dari sejak perjanjian lama ya Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, tetapi juga sebetulnya bertentangan dengan isi doa Tuhan Yesus di Yohanes pasal ke-17. Ya, sehingga itu kenapa saya mengaitkan antara Yohanes 17 dengan konsili Nisea, karena pada waktu saya merenungkan begitu ya Yohanes 17, saya melihat ini semangatnya sama. Ya semangat di dalam doa Yesus ini benar-benar konsisten dengan Shema. Ya Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, engkau di dalam aku di dalam engkau, milikmu milikku, milikku milikmu dan mereka. Ya biarlah mereka itu mengenal engkau sehingga mereka milikku, mereka sekarang juga menjadi milikmu. Ya sehingga Yohanes pasal ke-17 nanti kita akan melihat ya, poin terpenting dari doa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan jagalah mereka. Dan jagalah mereka dari tipu daya iblis. Dan tipu daya iblis adalah tipu daya yang berusaha untuk mencerai-beraikan, memisahkan. Ya, memisahkan kita dari Kristus, memisahkan kita dari gereja rasuli yang benar. Ya, tetapi sebelum kita ke Yohanes pasal yang ke-17, begitu ya, saya ingin mengajak kita justru ya melihat Yohanes 16 dan 18. Ya saya mengasumsikan ya jemaat GRI Bandung apalagi gitu ya. Tentunya ya saudara enggak ada yang belum pernah sama sekali tahu Yohanes 17.
Ya, doa Yesus yang paling panjang dan bahkan mungkin sebagian saudara juga sudah tahu pembagiannya ya. Pertama Yesus berdoa untuk dirinya, kemudian Yesus berdoa untuk para rasul, yang ketiga Yesus berdoa untuk gerejanya. Gitu ya, secara keseluruhan orang-orang yang percaya melalui pemberitaan para rasul. Ya saya percaya bahkan sebagian saudara itu sudah terinformasi akan hal-hal itu. Ya tapi saudara, nanti kita akan melihat Yohanes 17, ya nanti kita akan melihat, tapi sejauh mana kita menyadari ya, kalau kita mau mengerti Yohanes 17 sebetulnya ya, kita perlu melihatnya di dalam kesatuan Yohanes 16 dan 18. Atau bahkan sebetulnya kesatuan seluruh Injil Yohanes, cuma tidak mungkin. Ya tidak mungkin ya, sekali PA kita melihat keseluruhan Injil Yohanes, ya sehingga saya akan membatasi diri ya, menunjukkan kesatuan Yohanes 16 sampai 18 dan bagaimana pada waktu kita menyadari kesatuan ini ya, maka itu akan menolong kita mengerti Yohanes 16, menolong kita mengerti Yohanes 18 dengan lebih baik, termasuk menolong kita mengerti Yohanes 17 dengan lebih konkret. Ya, sehingga bolehkah kita buka Alkitab kita bersama-sama, dan karena ini judulnya PA, ya saya harap saudara tidak keberatan untuk gitu ya, mengarahkan pandangan lebih lama kepada Alkitab kita. Ya, dan bukannya seperti hari Minggu ya. Ya oke, firman sudah dibacakan, oke khotbahkan aja. Gitu ya. Karena kita PA, ya saya harap saudara tidak keberatan untuk membuka Alkitab saudara lebih lama. Ya sehingga saya akan mengajak saudara melihat Yohanes pasal ke-16. Ya, ayat yang ke-25 sampai yang ke-33. Dan bolehkah pada waktu saya akan membacakan bagi saudara, saudara sambil dengar, sambil coba ingat-ingat Yohanes 17-nya. Dan kira-kira saudara bisa menemukan kaitannya atau tidak. Gitu ya. Saya akan mulai membacakan Yohanes pasal ke-16 ayat 25. Sekali lagi perhatikan sambil coba cari kaitannya dengan Yohanes 17. Ya saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan, Yohanes 16 ayat 25. Ya, semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia ini dan pergi kepada Bapa. Mulai nangkap kaitannya dengan Yohanes 17. Saya teruskan ya, ayat 29. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang. Bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara tandai ya, sekarang kita lihat Yohanes pasal 18. Ya, lihat sekali lagi, perhatikan kaitannya dengan pasal 16 juga pasal 17. Saya akan bacakan pilih aja ya, ayat yang keempat. Ya, Yohanes pasal 18 ayat yang keempat. Ya, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ya, lihat kaitannya dengan tadi yang pasal 16. Kamu tahu segala sesuatu. Gitu ya. Dan 18 ayat yang keempat mengatakan, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah hendaknya, supaya genap firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Ya, sehingga saudara, kalau tadi saudara memperhatikan apa yang saya bacakan, harusnya sepintas ya. Ya sepintas saudara mulai melihat,
Ya ternyata terkait ya. Tadi saya sudah memberikan beberapa hint ya. Di pasal ke-16 para murid mengatakan, kami tahu, engkau tahu segala sesuatu. Di pasal ke-18 Yohanes mencatat, Yesus tahu segala sesuatu yang akan menimpa dia. Tapi saya percaya ya kalau kita membaca pasal 16 sudah. Membaca pasal 17 sudah. Membaca pasal 18 sudah. Kita sangat besar kemungkinan tidak akan menemukan kaitan ini. Ya, sehingga kepada mahasiswa STT saya mengatakan ya, apa yang membedakan membaca Alkitab dengan mempelajari Alkitab? Ya, apa yang membedakan membaca Alkitab dengan mempelajari Alkitab? Satu perbedaan yang sangat sederhana. Sekaligus ya, yang membuat kenapa mempelajari Alkitab jauh lebih sulit daripada membaca Alkitab. Bukan cuma sekedar karena kalau mempelajari Alkitab mesti pakai komentari Pak. Ya sih, akan sangat bagus, akan sangat membantu. Tetapi ya, apa yang membuat mempelajari Alkitab itu jauh lebih sulit daripada membaca Alkitab? Karena untuk mempelajari Alkitab, saudara perlu satu hal, yang meskipun ya untuk membaca Alkitab saudara juga perlu satu hal ini. Tetapi tidak sekrusial kalau saudara mau mempelajari Alkitab. Ya, satu hal ini itu apa? Satu hal ini itu adalah konsentrasi. Gitu ya. Ya kan sehingga saudara perlu konsentrasi ya. Sehingga pada waktu saudara membaca pasal 17, ini kan pasal 16 sudah disebutkan. Ketika saudara membaca pasal 18, loh ini kan sudah disebutkan, sudah muncul di 16 dan 17. Yang kalau saudara tidak konsentrasi, percaya saya ya, saudara baca 17, ya 16-nya lupa. Saudara baca 18, 16, 17-nya lupa. Dan itu membuat saudara sulit untuk mengerti arti Alkitab secara keseluruhan. Ya sehingga pada waktu kita membandingkan ya, antara Yohanes 16 sampai 18, saudara kita melihat kesatuan yang sangat-sangat membantu kita mengerti ketiga pasal ini. Coba kita akan melihat beberapa kesatuan yang ada ya. Yang pertama adalah ketiga pasal ini ya sama-sama berbicara mengenai iman dari para murid. Gitu ya, iman dari para murid. Nah menurut saudara ya, tadi di pasal 16 saya sudah membaca. Para murid mengatakan, sekarang kami percaya. Gitu ya, engkau berasal dari Allah. Gitu ya, engkau datang dari Allah. Menurut saudara ya, ketika para murid itu menyatakan kepercayaannya, Yesus sikapnya bagaimana? Mengafirmasi atau agak gimana ya? Kurang percaya gitu? Ya menurut saudara ya, coba saya bacakan ya. Ayat yang ke-30 ya, para murid mengatakan Yohanes 16:30. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu. Dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Itu Yesus mengamini atau mempertanyakan? Hah? Yang mana? Mempertanyakan. Begitu ya? Ya dan menurut saudara ya, di pasal ke-18 ya pertanyaan Yesus itu, keraguan Yesus itu benar atau salah? Ya, di pasal 18 ya itu mengafirmasi keraguan Yesus apa tidak? Sehingga saudara yang menarik ya, kalau saudara hanya baca pasal 16 dan pasal 18, saudara akan jatuh kepada kesimpulan Yesus tahu nih. Ya, sehingga para murid ketika mengatakan bahwa sekarang kami percaya kepada engkau, Yesus kemudian mempertanyakan. Tetapi saudara, nah ini menariknya. Ketika saudara baca 16, 18 dengan 17, nah bolehkah sekarang kita mulai pasal 17? Ya pasal yang ke-17, ya coba saudara perhatikan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Menurut saudara ya, Yesus itu mengamini atau meragukan. Ya dikatakan apa? Pasal 17 ayat yang ke-6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu. Engkau telah memberikan mereka kepadaku. Mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, Yesus meragukan atau Yesus mengamini keyakinan para murid? Menarik ya. Ya sehingga saudara kalau baca Yohanes pasal 17, ya tanpa 16 dan 18, saudara mungkin sambil membaca sambil berpikir, ini Yesus lagi ngomong mengenai peristiwa apa sih?
Gitu ya. Ketika Yesus mengatakan mereka sudah menerima aku. Ya saudara pasti amin sih. Tapi sambil amin saudara sambil abstrak. Gitu ya. Kayak apa ini? Yang Yesus maksudkan yang apa ini? Ketika Yesus mengatakan bahwa mereka telah tahu. Mereka telah menerima aku. Beda kan? Begitu saudara baca Yohanes 17. Ya dari kerangka 16. Oh maksudnya itu. Lihat persamaannya. Ya, para murid mengatakan sekarang kami tahu engkau berasal dari Allah. Pasal 17 Yesus mengatakan mereka sudah percaya. Ya, mereka sudah percaya. Ya, mereka sudah menerima. Mereka tahu aku berasal dari engkau. Lihat paralelnya ya. Gitu ya. Sehingga menarik. Ya, ketika Yohanes 16 atau Yohanes 17, kita lihat dari Yohanes 16 itu membuat Yohanes 17 menjadi konkret. Sebaliknya ya, kalau Yohanes 16 dilihat dari Yohanes 17, kita akan menemukan gambaran dari reaksi Yesus yang sebetulnya lebih benar. Satu hal ya yang kita pelajari dari Tuhan kita adalah kita bersyukur ya. Kita mempunyai Tuhan yang sungguh-sungguh bisa menghargai gitu ya, iman kita atau dalam tanda kutip ya, pencapaian kita meskipun sebetulnya pencapaian kita itu sangat rapuh. Ya, sehingga pada waktu kita melihat pasal ke-18 saja, wah ini memang para murid meragukan. Ya, pengakuannya besar gitu ya, tapi faktanya ternyata tidak ada. Buktinya mereka tercerai-berai. Loh enggak loh. Ya, ini kita bisa belajar dari Yesus ya. Gitu ya. Ketika dia tidak naif. Gitu ya, dia tidak naif. Ya, dia tahu para murid itu akan meninggalkan dia, tapi dia tahu juga loh, keyakinan mereka itu betul. Ya, mereka sungguh-sungguh bisa percaya. Ya, tetapi yang mereka tidak sadar adalah mereka berada di dalam dunia yang membenci mereka. Yang mereka tidak sadar adalah mereka berada di dalam dunia yang ingin mencelakakan mereka. Dan karena itu saudara, Yesus berdoa untuk mereka. Sehingga pada waktu kita menggabungkan ketiga pasal ini ya, ada satu pelajaran yang saya percaya sangat indah ya. Ternyata saudara, iman yang sejati bukan berarti iman yang tidak dapat meninggalkan Yesus. Ya, saya rasa ini adalah contoh yang paling konkret. Ya, iman yang sejati yang bahkan Yesus sendiri akui di hadapan Bapa loh. Ya, yang Yesus sendiri amini di hadapan Bapa. Sekarang mereka sudah percaya kepadaku. Mereka tahu aku berasal dari engkau. Yesus mengamini iman mereka. Ternyata ya, iman yang diamini Yesus itu bisa meninggalkan Yesus. Dan saudara, itu kenapa? Dan justru karena itu ya, Yesus termasuk kita perlu berdoa. Sehingga saudara, apa yang membuat kita, apa yang kita perlu sadari yang pertama ya, berkenaan dengan doa, ya karena bagaimanapun ya, kan tema bulan ini mengenai doa. Ya apa yang kita perlu sadari, hal yang pertama malam ini mengenai doa. Kenapa saudara harus berdoa? Ya karena saudara berada dalam situasi yang bahaya. Ya sehingga saudara di satu sisi ya, saya mengamini, saya pastinya mengamini ya. Ketika saudara kita percaya ya, kenapa kita berdoa? Bukan minta Tuhan menyesuaikan kehendaknya dengan kita. Ya kenapa kita berdoa? Karena kita ingin menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Ya Jemaat Reform pastinya mengamini hal itu kan. Dan karena saya hamba Tuhan Reform, saya juga mengamini hal itu. Begitu ya. Jadi kenapa kita berdoa? Ya karena kita mesti menyesuaikan kehendak kita dengan Tuhan. Ya bukannya meminta Tuhan menyesuaikan kehendak Tuhan dengan kita. Saudara saya amin. Tapi sejauh mana kita juga menyadari ya. Kenapa kita berdoa? Ya satu sisi. Ya karena kita mau menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Tapi saudara jangan lupa, jangan naif. Ya kenapa kita berdoa? Karena kita perlu pertolongan Tuhan. Gitu ya, sehingga jangan sampai kemudian ekstrim to ekstrim. Ya orang karismatik berdoa karena mereka sadar mereka perlu pertolongan Tuhan, mereka perlu berkat Tuhan. Itu kenapa mereka berdoa gitu ya. Sementara mereka mungkin tidak terpikir untuk bagaimana menyesuaikan kehendak mereka dengan kehendak Tuhan. Ya itu masalah. Tapi izinkan saya mengatakan begitu ya, saudara, tidak kurang masalahnya loh ya. Ya kalau kita berdoa supaya menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan, ya seolah-olah kalau saya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, saya aman. Ya tanpa saya menyadari, bahkan setelah saya tahu kehendak Tuhan, dunia akan berusaha dengan segala cara untuk membuat saya mengambil langkah yang sebaliknya. Ya sehingga jangan naif ya, jangan pikir kalau saya mengerti kehendak Tuhan, saya pasti bisa melakukan.
Ya kalau itu benar ya, Yesus gak perlu berdoa bagi para murid. Para murid sudah amin kok. Ya bahkan para murid mengerti Yesus lebih baik daripada kita mengerti Yesus. Betul ya? Tapi kenapa Yesus berdoa untuk para murid? Ya karena dia menyadari, mengerti kehendak Tuhan itu satu hal. Ya tidak jatuh kepada ancaman dan tipu daya iblis sehingga kita tetap melakukan apa yang kita ketahui sebagai kehendak Tuhan. Itu hal yang tidak persis sama. Ya, sehingga hati-hati ya dengan over spiritualized eschatology atau over realized eschatology. Mungkin saya nggak tahu apakah di antara saudara sebagian ada yang ikut kemarin retreat baptisi di atestasi ya yang di pusat. Ya di sana saya membawakan sesi saya berkenaan dengan over realized eschatology. Seperti yang terjadi itu di Jemaat Korintus. Ya sehingga kalau saudara membaca ya 1 Korintus pasal ke-15. Saudara kan merasa orang Korintus ini aneh. Ya, karena mereka percaya Yesus bangkit. Tetapi mereka tidak percaya mereka akan bangkit. Aneh kan? Ya sementara orang liberal, ya mereka tidak percaya kita bangkit, mereka juga tidak percaya Yesus bangkit. Orang liberal kan begitu. Ya mereka percaya Yesus mati karena itu masuk akal. Ya mereka tidak percaya Yesus bangkit karena itu tidak masuk akal. Ya mereka percaya Yesus mengajarkan tampar pipi kanan, berikan pipi kiri karena itu masuk akal. Ya mereka tidak percaya 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang karena itu tidak masuk akal. Ya sehingga saudara meskipun kita tidak setuju ya dengan orang liberal, tapi at least kita ngerti alasannya. Mereka tidak percaya ada kebangkitan orang mati, sekaligus mereka tidak percaya Yesus bangkit dari antara orang mati. Kita tidak setuju. Tetapi make sense kalau orang tidak percaya satu sekaligus tidak percaya sama yang lain. Begitu ya. Tapi kalau saudara membaca 1 Korintus pasal ke-15 itu adalah perikop dalam perjanjian baru yang paling panjang membahas mengenai kebangkitan tubuh. Dan yang menarik adalah mereka tidak meragukan Yesus bangkit. Yang mereka ragukan itu atau yang mereka tolak adalah kita akan bangkit. Siapa kira-kira yang mau coba menjawab ya? Kira-kira rasionalisasinya itu apa? Ya kembali ya dengan perbandingan tadi, apa rasionalisasinya? Kok ada orang yang percaya, gak percaya Yesus bangkit, sekaligus gak percaya kita bangkit? Ya karena dua-dua gak masuk akal. Oke sih, kita gak setuju tapi at least konsisten. Gitu ya. Nah sekarang saya tanya, menurut saudara ya, kok bisa ya ada orang percaya Yesus bangkit tetapi gak percaya kita bangkit? Kira-kira menurut saudara itu penalarannya dari mana itu? Ya, argumentasinya dari mana itu? Ya, mereka percaya Yesus bangkit, tapi tidak percaya kita bangkit. Kira-kira menurut saudara argumentasinya mau lari kemana itu? Tidak kebayang kan? Betul ya? Kok aneh begini ya? Gitu ya. Nah saudara tidak aneh kalau kita mengerti sebetulnya situasi pada waktu itu ya. Termasuk juga sebetulnya ini yang mempengaruhi Arius, tapi kita nggak bicara Nikea gitu ya. Kita kembali ke tadi ya. Karena saudara tahu pada waktu itu kan Plato. Ya Plato menganggap tubuh sebagai penjara jiwa. Dan di abad-abad awal Neoplatonisme itu sangat kuat. Termasuk Augustinus kan juga sempat Neoplatonis. Ya sehingga bagi orang pada masa pertama ya, tubuh ini penjara jiwa. Ya sehingga setelah tubuh kita mati, jiwa dilepaskan dari tubuh, ada apa kok mesti kembali ke tubuh lagi? Nangkep ya? Mulai saudara sadar, oh ya make sense juga sih. Ya kalau Yesus kan bangkit karena dia kan juru selamat. Ya jadi itu kenapa dia bangkit secara tubuh. Ya sementara kita, ya setelah kita itu mati di dalam Kristus, ya haleluya. Ya sehingga di dalam Jemaat Korintus ya, ada yang namanya over realized eschatology. Ya sehingga mereka menganggap sudah sekarang ini sudah eschatologi. Di dalam Kristus kita sudah mengalami eskatologi. Ya, sehingga mereka menjadi orang-orang Kristen yang naif. Mereka tanya kepada Paulus, setelah kita di dalam Kristus yang penting kan rohani ya. Tidak perlu ya berhubungan suami istri. Wah gitu ya, luar biasa juga ya. Kita yang penting kan berdoa. Tapi saudara Paulus bukan seseorang yang overrealize eskatologi ya. Dia seorang yang sadar kita masih dalam dunia berdosa. Ya dia nanya, kamu punya karunia atau tidak? Ya meskipun dia pengen orang Kristen tidak menikah, ya supaya bisa sepenuh waktu melayani Tuhan seperti dia. Tapi sekali lagi ya Paulus bukan orang naif. Ya, sehingga dia bilang kalau kamu tidak punya karunia ya nikah saja.
Gitu ya, daripada kamu hangus oleh nafsu. Jemaat Korintus ya, itu naif. Karena mereka tidak sadar ya, ini masih dunia berdosa. Nah ini yang saya takut ini. Ya, sehingga jangan ekstrim to ekstrim. Kalau orang karismatik, ya mereka merasa sangat perlu pertolongan Tuhan. Ya sangat perlu berkat Tuhan, tapi kurang merasa perlu menyesuaikan kehendak. Jangan sampai kita jatuh ke ekstrim satunya saudara. Ya kita mau mencari kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tetapi kita tidak merasa perlu untuk meminta pertolongan Tuhan. Doa Tuhan Yesus ya, ketika saudara satukan 16, 17, 18 menunjukkan kepada kita harus berdoa ya karena saudara dan saya sedang berada di dalam bahaya. Ini adalah yang mempersatukan Yohanes 16 sampai 18. Coba lihat ya, Yohanes 16 ayat yang ke-33. Yesus mengatakan apa? 33b. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Perhatikan pasal yang ke-17. Ya, pasal 17 ayat yang ke-14. Ya, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan berasal dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Melihat persamaannya? Ya, dan pasal ke-18 itu adalah penggenapannya. Ya, sehingga apa yang membuat para murid tidak ikut ditangkap? Ini yang kita jarang pikirkan kan. Ya, menurut saudara ya apakah kemudian saudara enggak selama kita menjadi orang Kristen ya, kita kan tahu ya Yesus ditangkap, para murid lari. Kita pernah enggak berpikir ya, kok dibiarkan lari ya? Gitu ya, kok dibiarkan lari? Kenapa para murid tidak yang tertangkap? Dan saudara pernah mikir enggak? Kalau pada waktu itu ya, bukan cuma Yesus yang ditangkap, para murid juga ditangkap. Apa yang terjadi? Hah? Saudara dan saya tidak akan menjadi orang Kristen. Amin ya. Begitu ya, sehingga saudara itu kenapa Yesus berdoa. Dan itu kenapa kita juga harus berdoa. Sehingga dalam Yohanes 16-18 ya kita melihat tema penting pertama. Ada dua tema penting dalam Yohanes 17. Tema penting pertama dari Yohanes 17 adalah Yesus berdoa untuk keselamatan gereja. Ya, Yesus berdoa untuk keselamatan orang percaya dan itu kenapa sampai hari ini saudara jangan pernah bosen gitu ya. Kalau pada waktu doa syafaat setiap minggu, mari kita berdoa untuk pemerintah. Dan khususnya akan sangat ironi ya kalau kita yang tinggal di negara muslim terbesar di dunia ya tidak merasa perlu sungguh-sungguh berdoa ya supaya kita bisa diberikan kesempatan untuk beribadah dengan tenang. Berarti tanpa sadar ya kita menganggap wajar. Gitu ya, bahkan terbalik. Ya meskipun sekali lagi saya tidak membenarkan ya, pastinya saya tidak membenarkan kalau gereja itu ngurus izin kenapa kok sulit. Kalau agama sebelah nggak perlu ngurus izin, kok enggak apa-apa. Sekali lagi ya, saya tidak membenarkan. Tapi jujur ya, kadang-kadang saya merasa heran dengan orang Kristen yang heran kok bisa kita lebih susah ngurus rumah ibadah ketimbang yang lain itu. Begitu ya. Ya sehingga salah sih. Ya kalau kemudian pemerintah tidak adil, ya ada agama tanpa ngurus izin, enggak apa-apa. Sementara kita harus ngurus izin dan ngurus izinnya susah. Sekali lagi saya tidak mengatakan itu benar. Tapi saudara bisa setuju enggak ya? Agak sama problemnya yuk. Kalau orang Kristen merasa kaget. Kenapa ya? Kok saya bisa ngurus izin susah? Ya gimana? Ya bagaimana? Ya karena saudara kita bisa tinggal dalam negara muslim terbesar di dunia. Dan masih bisa beribadah seperti ini gitu ya. Harusnya kita jangan take it for granted. Ini yang saya khawatirkan. Ya jemaat Korintus itu sungguh-sungguhnya ada sih. Ya sungguh-sungguh itu Tuhannya ada. Apakah kami perlu menceraikan pasangan kami yang tidak mau ikut bertobat? Waduh gitu ya. Paulus mengatakan nanti dulu. Ya kalau mereka yang mau menceraikan boleh. Tapi kalau enggak ya jangan. Ya apakah kami boleh makan makanan persembahan berhala di rumah berhala? Kan kami tahu berhala enggak ada. Paulus mengatakan nanti dulu. Berhala enggak ada ya. Kuasa kegelapan di baliknya itu ada. Dari jemaat Korintus. Nah, saya khawatir ya. Hari ini kita juga sama ya. Ya kita tidak sadar bahaya. Itu kenapa kita tidak merasa perlu sungguh-sungguh untuk berdoa. Tidak bisa. Sehingga menurut saudara ya, kenapa ya? Yesus kok masih perlu berdoa?
Padahal di pasal ke-18 kan dia juga yang melepaskan para murid kan. Betul ya? Ngapain dia berdoa di pasal ke-17? Ya Tuhan, jagalah mereka. Which is tergenapi di pasal ke-18 ya. Ya pasal 18 mengatakan tergenapilah. Ya di antara yang engkau percayakan kepadaku, tidak ada yang binasa. Tapi di pasal ke-18 kan kita membaca Yesus yang bekerja kan. Ya, Yesus nanya, kamu cari siapa? Yesus dari Nazaret, akulah dia. Wah mereka jatuh. Ya sehingga itu kenapa akhirnya mereka tidak berani menangkap para murid. Sehingga saudara pernah berpikir enggak ya? Kalau Yesus tahu nantinya dia juga yang menyelamatkan para murid, kenapa kok Yesus masih berdoa? Menangkap pertanyaan saya ya. Ya, kalau Yesus tahu, menurut saudara ya, Yesus berdoa atau tidak berdoa, pasal 18 apakah akan berbeda? Gitu ya. Kalau Yesus tidak berdoa, apakah pasal ke-18 Yesus menjadi tidak berdaya, menjatuhkan tentara Romawi? Ya tidak ya. Pasal 18 itu sejalan dengan pasal 17, engkau di dalam aku di dalam engkau. Sehingga Yesus mengatakan, akulah dia. Pak Jack pasti tahu gitu ya, perjanjian lama orang Yahudi ketika mendengar akulah dia itu artinya apa itu. Dan mereka betulan jatuh. Sehingga pertanyaan saya adalah, kalau pasal 18, Yesus ada di sana kok. Dan Yesus tinggal ngomong, akulah dia. Dan karena dia di dalam Bapa di dalam dia, jatuh itu orang-orang itu. Ngapain kok pasal 17 dia masih berdoa. Bahkan di pasal ke-16 juga kita melihat Yesus sudah menghibur mereka. Ya. Menurut saudara, ngapain ya? Perlu apa enggak perlu ya? Yesus berdoa di pasal 17. Menurut saudara ya, apa bedanya Yesus berdoa dengan tidak berdoa? Ada yang mau coba jawab? Boleh ya, karena ini kan PA ya, jadi enggak salah juga. Sebelum saudara bertanya kepada saya bertanya kepada saudara dulu gitu. Ayo ngapain Yesus berdoa? Pada 18 ya dia yang maju kok. Ngapain dia berdoa? Supaya kelihatan rendah hati gitu ya. Ya, apakah cuma sekedar untuk penampilan saja gitu? Ayo ngapain Yesus berdoa? 18 dia di situ kok. Ada yang mau coba? Silakan. Ya, langsung aja saya akan ngomong dari sini. Oh, ada mic-nya boleh juga. Untuk keselamatan murid-muridnya saat dia sedang bersama atau tidak bersama Tuhan Yesus. Maka Yesus perlu berdoa. Untuk keselamatan murid-muridnya saat bersama dengan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berdoa untuk itu. Maaf? Maka Tuhan Yesus berdoa untuk itu. Sorry saya kurang jelas. Maka Tuhan Yesus mendoakan untuk itu. Supaya murid-muridnya tetap di dalam dia dan dia juga di dalam murid-muridnya. Setelah dia meninggalkan mereka. Ya. Betul ya? Ya. Gitu ya. Sehingga kalau saudara Yesus tidak berdoa gitu ya, maka setelah dia pergi, para murid dan kita harapannya apa? Ya karena Yesus berdoa, maka kita tidak bisa mengatakan tuh, enak ya para murid ya, ada Yesus. Ya, enak loh para murid ada Yesus, sementara kita harus ngurus izin karena tidak ada Yesus. Ya para murid tinggal diem, Yesus kemudian yang tinggal mengatakan akulah dia, mereka jatuh. Nangkep ya? Kalau Yesus tidak berdoa, maka hari ini ya kita tidak bisa mengharapkan pertolongan Tuhan seperti para murid. Karena pada waktu itu Yesus bersama-sama dengan mereka. Sekarang kan Yesus mana? Ya, tidak bersama-sama dengan kita secara fisik. Tetapi karena Yesus berdoa ya, maka sebetulnya ya kita tidak bisa excuse. Karena Yesus akan mengatakan, loh ya kamu kan bisa berdoa. Dan di pasal yang ke-16 Yesus mengatakan apa? Lihat kaitannya. Aku katakan, bukan aku berdoa untuk kamu. Kamu bisa berdoa sendiri. Lihat kaitan 16-17. Kenapa Yesus mengatakan ya pada waktu itu ya. Kamu tetap berdoa dalam namaku. Ya pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta kepadamu kepada Bapa. Seperti pasal 17. Sebab Bapa sendiri telah mengasihi kamu. Kamu minta sendiri. Gitu ya. Ya, jadi tidak aku katakan aku akan berdoa bagi kamu seperti pasal 17. Karena aku sudah di surga. Silakan kamu minta sendiri. Nah perhatikan baik-baik. Bukan berarti setelah itu Yesus tidak berdoa untuk kita. Gitu ya. Termasuk bukan berarti Roh Kudus tidak berdoa untuk kita. Ya karena kalau benar-benar Yesus tidak berdoa untuk kita gitu ya.
Ya kita hari ini mungkin gak di sini ya, karena kita terlalu kurang di dalam berdoa. Ya kita terlalu kurang dalam berdoa sehingga kita bersyukur ya, Yesus tetap berdoa untuk kita. Roh Kudus pun berdoa bagi kita. Tapi saudara boleh percaya dan saya sangat percaya. Ya Yesus berdoa bagi kita di surga. Roh Kudus berdoa bagi kita. Itu kenapa gereja masih ada meskipun kita agak malas berdoa. Tapi saudara tidak bisa mengharapkan pertumbuhan gereja yang sama seperti kalau kita juga sama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus minta dari kita. Ini dalam teologi reform ya. Kita percaya kedaulatan Allah ya tidak memisahkan atau tidak meniadakan ketanggung jawab manusia. Ya, sehingga puji Tuhan. Ya Yesus tetap berdoa untuk kita karena kalau enggak ya kita celaka. Cuman jangan kemudian saudara berpikir ya sudahlah kan Yesus tetap berdoa bagi saya di surga. Ya akhirnya hari ini kita melihat ya bagaimana gereja sulit bertumbuh. Kita masih melihat begitu ya bagaimana ketidakpersatuan di mana-mana. Saudara kita perlu berpikir jangan-jangan kita kurang sadar bahaya, kita kurang berdoa. Sehingga tetap ada pemeliharaan Tuhan. Tapi saudara tidak bisa mengharapkan pemeliharaan Tuhan di dalam derajat yang sama. Tidak bisa. Gitu ya. Sehingga itu kenapa di dalam bagian ini kita melihat Yesus menjadi teladan doa bagi kita. Yohanes pasal 17 ketika Yesus berdoa, bukan cuma aku sudah berdoa ya, beres. Ketika kita mengaitkan dengan Yohanes 16, Yohanes 17 itu menjadi teladan doa. Seolah-olah Yesus mengatakan, gini loh doa, doakan ini. Ya doakan untuk keselamatan gereja, supaya gereja jangan kemudian binasa, supaya penginjilan terus berjalan. Doakan juga mengenai persatuan gereja. Dan aku sudah memberikan contoh. Ya sekarang aku sudah di surga, tapi Bapa mengasihi kamu, ya doakanlah doa yang seperti itu. Dan percayalah sama seperti Bapa mendengarkan doaku, demikianlah Bapa akan mendengarkan doamu. Ya sehingga tadi yang sempat disinggung oleh liturgos kita gitu ya, iya sih. Ya saya belakangan memperhatikan ya, antara orang reform, orang karismatik, orang Katolik. Di dalam hal doa, herannya itu sama. Amin enggak? Amin enggak? Orang reform sama orang karismatik dalam hal doa itu sama. Amin atau masa Pak? Ya karena kan tentunya ya kita itu bukan cuma berbeda ya. Sedemikian berbeda sampai saudara bisa tahu dia itu karismatik, reform atau Katolik dari doanya loh. Betul kan? Ya, kalau Katolik doanya gimana? Selain ini, andai kata saudara tidak lihat, andai kata saudara tutup mata, bisa tahu nggak doanya orang Katolik? Dari mana? Bunda Maria, oh Katolik nomor sini gitu ya. Ya kalau orang karismatik, tahu dari mana doanya orang karismatik? Hah? Apa? Saya mengklaim janjimu gitu ya, berikan. Ayo tahu dari mana doanya orang reform? Wah tahu ya gitu ya. Ya biarlah, jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku gitu ya. Sehingga bayangkan ya, dari doanya saya sudah tahu ini pasti Katolik, tidak mungkin reform. Bunda Maria atau salam engkau Bunda Maria gitu ya. Demikian juga ya orang karismatik doanya dari wah saya mengklaim janjimu gitu ya pasti. Sementara orang reform kan jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Dari mana Pak Hendri bisa mengatakan tiga-tiganya sama? Lo sama lo. Yang pertama ya, tiga-tiganya itu sama-sama problematik. Ya, saudara kalau punya anak ya, terus datang kepada saudara, saya mengklaim warisan saya. Kira-kira saudara kalau jadi orang tua ya, dapat atau enggak nih warisannya ini? Hah? Atau kalau dapat kira-kira dapat lebih banyak atau dapat lebih sedikit? Ya emang lu pikir gua apa gitu, kamu klaim-klaim warisan gitu ya. Tapi juga loh saudara, jangan hanya menyalahkan yang lain ya. Saudara kalau punya anak, ya terus nanti ini mau Natalan gitu ya, mau liburan. Kamu mau liburan kemana nak? Boleh enggak kita ke Eropa? Tapi jadilah kehendak papa bukan kehendak saya. Ya terus tahun depan gitu ya, kamu ulang tahun mau apa? Ya saya mau ini, jadilah kehendak papa bukan kehendak saya. Kira-kira saudara kalau setiap kali saudara nanya, anak saudara jawabnya kayak tadi, saudara bersyukur atau bergumul? Anak saya sopan atau anak saya agak aneh ya? Gitu ya. Loh Pak, Yesus doanya seperti itu loh Pak. Loh ya lain. Gitu ya, Yesus mendoakan kalimat tadi di dalam pergumulan yang sungguh-sungguh karena dia percaya Tuhan mendengar.
Saya khawatir gitu ya, kita doa mengeluarkan kalimat itu karena sebetulnya sama dengan orang karismatik, kita tidak berharap Yesus Tuhan mendengar. Cuman karismatik itu tipe anak yang ngotot. Ya, jadi kalau papanya nggak mau denger dia guling-guling, wah sampai denger, ayo denger ya. Ya sementara orang reform tipe anak sopan. Ya jadi sudah tahu papanya nggak denger, nggak mungkin papa mau mengabulkan. Cuman ya saya kan anak sopan, ya sudahlah jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Ya tapi sebetulnya dua-duanya itu dasarnya sama. Dasarnya tidak yakin akan didengar. Amin. Ya sama ya, seperti kalau saya ngeliatin saudara terus. Ya, orang pertama reaksinya adalah gelisah. Ini ada apa kok dilihatin sama Pak Hendri ya. Orang kedua, ada apa kok lihat-lihat. Ya, dua reaksi yang berbeda kan. Tapi satu dasar yang sama kan. Nggak enak dilihat. Sama kan. Ya, orang karismatik kan klaim. Orang reform kan jadilah kehendakmu. Tapi jangan-jangan betul. Karena saudara mengatakan itu beda dengan Yesus. Ya karena saudara sudah nggak yakin. Gitu ya, Tuhan akan mendengarkan, tapi kan saya reform. Tuhan kan berdaulat. Kan saya mesti menyocokkan diri dengan kehendak Tuhan. Ya sudahlah, jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Sementara Katolik lain, ini tipe anak cerdik. Ya, minta papa mama gak dikasih. Gimana caranya? Lewat nenek. Ya kan? Betul ya? Ya, lewat nenek. Ya tapi kan sekali lagi ya, tiga-tiganya kan sama. Tiga-tiganya itu tidak yakin Bapak di surga mendengar. Ini yang heran loh. Ya, tiga fenomena yang berbeda ya. Tetapi satu realita yang sama. Kita tidak yakin Tuhan mendengarkan kita. Ya sehingga pada waktu saya difokus ya, banyak sekali pertanyaan kan. Orang Katolik menyembah Maria lah, berdoa sama Maria. Tidak. Gitu ya, mereka minta Maria tadi ya, minta Maria supaya Maria minta sama Yesus, Yesus minta sama Bapa. Ya tapi ayat yang tadi kita baca dalam Yohanes 16 ya, itu membuat saya susah hati. Ngapain serumit itu? Yesus saya bilang kok, enggak perlu aku berdoa untuk kamu. Kamu berdoa, bukannya aku berdoa untuk kamu, tetap kamu mesti berdoa dalam namaku. Gitu ya, karena kita kan hanya di dalam Kristus ya, punya akses kepada Allah. Sehingga Yesus mengatakan ya, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Ya sehingga kenapa serumit itu ya, mesti minta kepada Maria, Maria mintakan kepada Yesus, Yesus mintakan kepada Bapa. Sementara Yesus mengatakan minta sendiri. Ya sehingga dari doa ini kita melihat bukan cuma kenapa kita berdoa karena kita di dalam situasi bahaya, tapi juga kita belajar ya, Bapa mendengar doa kita dan Yohanes 18 itu menggenapkan doa Tuhan Yesus. Sama ketika Yesus berdoa ya, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Begitu ya, semua tahu doa Tuhan Yesus itu kan dikabulkan enggak? Doa itu dikabulkan enggak? Doa itu dikabulkan apa enggak? Kalau yang tadi sudah jelas kan, ya bahkan Alkitab mengatakan seperti ada tertulis dari yang engkau percayakan kepadaku tidak ada yang binasa kecuali yang memang harus binasa. Ya sehingga itu menunjukkan bahwa terkait ya Yohanes 16, 17, 18 itu terkait. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang tahu ya? Yang Yesus mengatakan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu munculnya di Matius, Markus, Lukas atau Yohanes? Siapa mau coba jawab? Paling besar 75% salah gitu ya. Pilihannya kan 4 gitu ya. Ayo, itu munculnya di Matius, Markus, Lukas atau Yohanes? Atau pokoknya muncul? Ya, pokoknya saya tahu tuh Yesus waktu disalib gitu ya. Ayo siapa? Matius, Markus, Lukas atau Yohanes? Boleh dengan suara keras supaya kalau salah langsung ketahuan, tapi kalau benar juga ketahuan. Ayo Matius, Markus, Lukas atau Yohanes? Tadi yang sebelumnya yang agak pelan itu yang betul, Lukas. Ya Lukas, itu saya bilang ya, mempelajari Alkitab, saudara perlu konsen. Karena saudara perlu ingat, ini munculnya di mana ya? Karena itu pengaruh. Ya karena itu pengaruh. Ayo, kalau saudara sekarang sudah tahu ya, itu munculnya di dalam Injil Lukas. Sekarang kembali kepada pertanyaan saya tadi ya, dikabulkan apa enggak? Tahu dari? Gitu dong, dikabulkan tahu dari ya, tahu dari ya karena kuncinya penulisnya Lukas. Tahu dari Kisah Para Rasul. Gitu ya, petobat-petobat yang mendengarkan khotbah Petrus. Ya, itu salah satu yang menyalibkan Petrus mengatakan apa? Yang kau tikam.
Ya kamu yang menyerahkan, bertobat. Ya sehingga saudara, dari doa Tuhan Yesus kita boleh belajar ya. Kita harus percaya, apalagi ya betapa sayangnya gitu. Ya orang yang ngotot tidak mau mencari kehendak Tuhan. Orang yang mau mencari kehendak Tuhan, tidak merasa perlu pertolongan Tuhan supaya Tuhan menjaga kita, supaya kita bisa melakukan. Betapa sayangnya. Ya, sehingga harusnya ya, doanya orang Geri itu harusnya lebih sungguh-sungguh loh. Gitu ya. Dan saya baru dengar kemarin, siapa yang cerita? Oh, Pendeta Ivan. Ya, Pendeta Ivan pada waktu menemani Pendeta Stephen Tong ya di Korea Selatan. Ya, Pak Tong sempat ngomong sama Pak Ivan ya, kok jemaat kita enggak bisa seperti ini ya? Siapa yang bisa menebak ya? Kira-kira dalam hal apa? Pak Tong sampai mengatakan kepada Pak Ivan ya, jemaat kita sayang kok enggak bisa seperti ini ya? Ada yang kira-kira bisa menebak enggak? Dalam hal apa yang Pak Tong pingin jemaat Geri kalau bisa sama dengan jemaat Korea? Hah? Di PD. Bukan cuma PD paginya ya. Tapi orang Korea, saya diceritai Pak Ivan ya, orang Korea mungkin karena budayanya ya, ketika berdoa tuh ngotot tuh, meskipun presbyterian, ya Tuhan, gitu ya. Wah, saya bisa membayangkan jemaat Geri doa kayak gitu kira-kira gimana ya. Tapi menariknya ya, Pak Tong malah, saya tuh pengen kalau bisa jemaat Geri seperti ini. Ya, jadi saudara ini something problem. Ya kalau kita mengaku reform, terus doanya so datar begitu. Kenapa ya? Ya, apakah karena kemudian kita tidak merasa sadar bahwa kita berada dalam bahaya, gitu ya? Tidak merasa sadar bahwa kita tuh perlu untuk berdoa supaya Tuhan menyertai kita. Sekali lagi, ya puji Tuhan, bukan berarti kalau kita tidak berdoa gereja binasa. Tapi kalau hari ini saudara melihat gereja berada dalam kesulitan untuk bertumbuh, saudara harus memikirkan, jangan-jangan karena kita tidak berdoa. Ya kita tidak berdoa seperti sungguh-sungguh. Ya kita percaya belum apa-apa. Dan sebetulnya itu bertentangan dengan doktrin kita yang mengamini kedaulatan Allah. Tidak boleh bertentangan dengan tanggung jawab manusia gitu. Ya justru harusnya ketika kita mengamini doktrin ini ya, implikasinya adalah saya percaya Tuhan berdaulat, karena itu saya berdoa. Ya bukannya karena Tuhan sudah berdaulat, maka ya sudah saya nggak perlu berdoa, tinggal saya nyocokkan. Kalau saya ketemu kehendak Tuhan, saya pasti bisa menjalankan. Ya enggak. Ya ini yang pertama. Ya, jadi berkenaan dengan doa Yohanes 17, hal yang pertama yang kita bisa pelajari adalah berdoalah, dan berdoalah sungguh-sungguh untuk kelangsungan gereja, termasuk untuk pertumbuhan gereja. Dan percayalah ya, sama seperti doa Tuhan Yesus didengarkan. Ya pada waktu kita berdoa untuk saudara seiman kita yang dianiaya di Cina misalnya, ya berdoa untuk saudara seiman kita yang dianiaya di negara-negara Arab misalnya, ya Tuhan akan mendengarkan. Seperti Tuhan mendengarkan doa dari Tuhan Yesus. Nah sekarang yang kedua, ya yang sebetulnya utama. Tadi yang pertama, sekarang bukan yang kedua, ini yang utama. Ya, Yohanes 17, doa pertama berkenaan dengan keselamatan jemaat. Doa utama berkenaan dengan kesatuan. Ya, jadi Yohanes pasal 16, 17 dan 18 sama-sama menyatakan kesatuan. Aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. 16 Yesus mengatakan apa? Bapa mengasihi kamu. Ya Bapa mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku. Dan percaya aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa. Aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pergi kepada Bapa. Yohanes 17 ya banyak sekali. Saya bacakan aja ya. Contoh-contohnya. Begitu ya. Ya pasal yang pertama juga sudah itu. Ya pasal 17 ya ayat yang kedua ya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula akan memberikan hidup kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ya, saudara lihat sama ya. Pasal 17 menunjukkan Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Pasal 18 sama kan? Dengan Yesus mengatakan akulah dia dan orang-orang jatuh. Ya, sehingga 16, 17, 18 sama-sama menegaskan Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Dan saya tidak akan berpanjang-panjang untuk hal ini ya. Hanya mungkin sebatas menunjukkan hati-hati seperti yang Luther katakan. Gitu ya, bulan reformasi baru berlalu ya. Tapi ingat yang Luther katakan, hati-hati ya. Tidak banyak orang ingin menjauhkan engkau dari Allah. Banyak orang ingin menjauhkan engkau dari anak Allah. Hati-hati. Sampai sekarang juga begitu. Gitu ya. Tidak banyak orang ingin menjauh, tidak banyak lah, setelah ketemu di Indonesia apalagi ya. Bahkan di seluruh dunia ateis juga minoritas.
Gitu ya. Tidak banyak orang ingin menjadikan saudara ateis. Lebih mungkin agnostik. Gitu ya. Atau dalam konteks kita di Indonesia, ya lebih mungkin saudara percaya Allah, tetapi tidak usah pakai Yesus anak Allah. Bahkan boleh percaya Yesus sebagai nabi. Ya tapi jangan percaya Yesus sebagai anak Allah. Dan Luther mengatakan pada waktu dia menulis surat Galatia, dan Yohanes mengamini, tidak bisa. Ya Yohanes 16, 17, 18, dan keseluruhan sebetulnya Injil Yohanes menyatakan tidak ada kemungkinan. Ya Allah di dalam Kristus, Kristus di dalam Bapa. Saudara tidak bisa percaya satu dan kemudian tidak percaya kepada yang lain. Ya sehingga saya rasa ini kita amini, kita mungkin tidak perlu, saya mungkin nggak akan terlalu perpanjang lebar, sekedar mengingatkan hati-hati ya. Gitu ya, saudara hari ini buka YouTube, saudara buka IG, saudara buka TikTok, ya jarang yang berusaha menjauhkan saudara dari Allah. Banyak yang berusaha menjauhkan saudara dari Yesus. Itu sudah ada sejak abad yang pertama dan Yohanes melabelinya sebagai roh antikristus. Gitu ya, dan itu terus ada sampai sekarang. Bukan anti Allah, tetapi anti Kristus yang pada hakikatnya sebetulnya sama, anti Allah. Tapi hari ini yang saya mau tekankan berkenaan dengan Yohanes 16, 17, 18 adalah sejauh mana ya kita yang sudah mengamini ya, begitu ya, tidak bisa. Ya Allah Bapa tidak bisa dipisahkan dari Kristus. Sejauh mana kita juga mengamini ya, sama seperti Bapa tidak bisa dipisahkan dari Kristus ya. Demikian juga Bapa dan Kristus tidak bisa dipisahkan dari, perhatikan baik-baik, saya enggak langsung ke jemaat. Gitu ya. Jadi bukan saya enggak langsung mengatakan sama seperti Bapak enggak bisa dipisahkan dari anak, anak enggak bisa dipisahkan dari Bapak, demikian pula Bapak dan anak tidak bisa dipisahkan dari gereja. Itu enggak salah, tetapi lompat. Ya Yohanes khususnya menegaskan begitu ya, dari Bapak dan anak enggak langsung ke kamu. Dari Bapak ke anak ke kami dulu, para rasul. Baru kemudian ke kamu. Ya, sehingga pembagian yang saudara pernah tahu yang saya sebut di awal ya, Yohanes 17 dibagi 3. Meskipun hari ini ya banyak yang tidak sepenuhnya setuju karena itu pembagian yang agak terlalu menyederhanakan. Ya, Ramsey Michael ya, penulis NICNT Injil Yohanes yang menggantikan Leon Morris, ya dia bilang Yohanes 17 bisa dibagi 6. Gitu ya. Demikian juga yang mengatakan tidak setuju karena 3 bagian ini sebetulnya terkait. Ya saya mengamini. Yohanes bukan cuma Yohanes 17 terkait, 16, 17, 18 juga terkait, begitu ya. Tapi tetap kalau kita membaca pembagiannya itu ada. Ya, pembagiannya itu ada. Jadi setelah Yesus berdoa untuk dirinya, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang aku miliki daripadamu. Dia enggak langsung berdoa untuk semua orang yang percaya kepada aku berdoa. Tidak. Ya, andai kata saudara belum tahu, boleh saudara buka. Gitu ya. Yesus baru berdoa untuk semua orang percaya itu di pasal yang ke-20. Ya, ayat 20. Yohanes 17 ayat 20. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mereka itu siapa? Para rasul yang secara khusus Yesus doakan di ayat yang ke berapa itu? Ya aku berdoa untuk mereka, bukan untuk semua orang, tapi untuk mereka. Ayat yang ke-9, ya pasal 17 ayat 9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Mereka ini siapa? Para rasul. Ke-12 rasul. Nah saudara, ini sesuatu hal yang saya percaya sekarang kita perlu untuk tegakkan kembali. Gitu ya. Karena kalau saya mengatakan sama seperti Bapak tidak bisa dilepaskan dari anak. Demikian pula Bapak dan anak tidak bisa dilepaskan dari gereja. Itu reform harusnya setuju. Gitu ya. Karena Calvin mengatakan kita mempunyai Bapak di surga, kita mempunyai Ibu di dunia. Tapi saudara kita harus ingat ya, Yohanes mengatakan sebentar, ada jembatan. Gitu ya, ada jembatan antara Bapa, Anak dengan gereja, ada jembatan. Jembatannya ini siapa? Para rasul. Ya, kebenaran rasuli. Ya, sehingga penulis Injil Yohanes itu secara sadar menempatkan posisi kedua ini. Begitu ya.
Sehingga jangan kita kemudian ketika kita membaca misalnya dalam Yohanes pasal yang ke-15, Roh Kudus akan mengingatkan kamu. Ya, akan semua yang aku beritakan kepadamu. Kita langsung mikirnya Roh Kudus mengingatkan saya. Gitu ya. Seolah-olah kamu itu menunjuk kepada kita. Dalam satu pengertian iya. Sama seperti dalam doa Tuhan Yesus, terakhirnya kita termasuk sebagai orang yang percaya kepada para rasul. Tapi kalau saudara membaca dengan seksama ya, ketika Yohanes mengatakan atau Yohanes mencatat perkataan Tuhan Yesus, ya Roh Kudus akan mengingatkan kamu akan semua yang aku ajarkan kepada kamu. Yang Yohanes mau katakan bukan sebatas Roh Kudus akan berbicara kepada kamu karena ini janji Tuhan. Meskipun sekali lagi Yohanes tidak akan membantah hal itu ya. Tapi Yohanes mau katakan adalah kamu dengar apa yang saya tuliskan. Gitu ya, kamu dengar apa yang saya tuliskan. Yang saya tuliskan ini, saya bisa menuliskan ini karena Roh Kudus sudah mengingatkan saya akan semua yang Yesus katakan kepada saya. Ya, sehingga di akhir Injil Yohanes dia mengatakan apa? Injil ini ditulis supaya kamu percaya Yesuslah itu Mesias Anak Allah dan beroleh hidup di dalam namanya. Nah, saudara, kesaksian para rasul ini penting ya. Yang saya khawatir juga jangan sampai orang reform terlewat arti penting ini. Karena misalnya ya, sebagai perbandingan, begitu ya, sebagai perbandingan. Kalau saya mengatakan kepada saudara, beneran loh, ada loh, manusia bisa terbang, percaya enggak? Superman. Saudara mikirnya apa? Ini hamba Tuhan kok percaya apa? Hah? Dongeng. Tapi beda enggak kalau saya ngomong gini, percaya enggak ya? Kamu ya kalau habis menguburkan orang, ya jangan sampai ketika petinya turun, kamu lihat, bisa diajak. Ya saudara akan mengatakan, saya hamba Tuhan yang percaya mistik. Betul ya? Lain kan? Yang pertama tadi, wah ini hamba Tuhan kok percaya dongeng ya. Yang kedua kan, hamba Tuhan kok percaya mitos. Tapi kalau saya ngomong, saudara, ada enggak? Ada loh. Orang bisa jalan di atas air. Percaya enggak? Tuhan Yesus. Saudara akan mengatakan, saya hamba Tuhan yang percaya dongeng atau mitos atau pernah mikir enggak? Kenapa kalau saya percaya orang bisa terbang, kok dongeng? Saya percaya naga takut sama orang pakai baju merah, kok mitos? Saya percaya 5 roti kasih makan 5.000 orang, kok kebenaran? Bedanya di mana? Apakah manusia lebih bisa berjalan di atas air daripada terbang? Gitu ya. Ayo, kenapa kalau saya percaya manusia bisa terbang, tidak masuk akal, hamba Tuhan kok tidak masuk akal. Tapi kalau saya percaya manusia berjalan di atas air, beriman. Bedanya di mana? Mahasiswa. Gitu ya. Bedanya di mana? Jadi sama ya, kita dengan orang yang percaya dongeng tidak ada bedanya. Ada, apa? Di mana? Saksi mata. Nah ini penting. Gitu ya, sehingga ya saya tahu ya ada beberapa juga rekan hamba Tuhan di GRI yang mengatakan wah Petrus salah itu pada waktu mengganti Matatias, izinkanlah dalam hal ini gitu ya saya untuk berbeda pendapat. Enggak loh. Ya karena kan seringkali kita berpikir Paulus itu nantinya itu yang menggantikan Yudas. Enggak loh. Paulus tidak qualified untuk menjadi satu dari 12 rasul. Kenapa? Bukan saksi mata. Ya sehingga dari 100 orang kandidat gitu ya, hanya 2 kan yang bisa dipilih, kan hanya 2 itu yang ikut pelayanan Yesus mulai dari baptisan Yohanes sampai kenaikannya ke surga. Cuma 2. Itu kenapa dari 100 orang yang berdoa di Yerusalem gitu ya, hanya 2 kandidat itu. Dan dalam hal ini meskipun saya orang reform gitu ya, banyak belajar surat Paulus, saya harus mengatakan Lukas enggak ada maksud menyalahkan Petrus, betulan tidak. Ya karena berarti Petrus menyadari saksi mata ini penting, kesaksian saksi mata itu penting sekali. Ya, sehingga hari ini tadi saya mengatakan yang pertama ya, kenapa bahaya ya pada waktu kita tidak menyadari kesatuan. Ya termasuk juga ya, kenapa bahaya kalau kita tidak sehingga di dalam hermeneutika saya ingat satu yang diajarkan oleh guru hermeneutika saya, dan saya percaya Pak Jack juga mengingat begitu ya, hati-hati ya, Alkitab itu punya 2 arti, gitu ya, meaning and significance.
Saudara harus cari dulu arti mula-mulanya apa, baru kemudian signifikansinya bagi kita hari ini itu apa. Jangan langsung lompat. Begitu ya, seringkali kita baca Alkitab, kita langsung apa bagi saya hari ini. Bukannya enggak ada. Ya semua yang tadi kita pelajari kan tentunya ada signifikansinya bagi kita hari ini. Tapi itu setelah saya mencari tahu apa itu yang Yesus mau katakan maknanya apa bagi pembaca mula-mula. Ya sehingga hari ini ya apa yang menjadi masalah dari liberal dan karismatik dalam hal ini sama. Dan saya harap orang Reform dan Injil jangan ikut-ikut. Dua-dua kurang menghargai mula-mula. Ya bagi orang liberal itu semua salah. Begitu ya, itu semua mitos. Bagi orang karismatik yang penting rema. Bukan logos. Apa persamaan dari dua kesalahan ini? Ya persamaannya adalah tidak mau sungguh-sungguh kembali kepada apa yang dituliskan oleh para rasul. Sehingga dalam hal ini ya kita mesti menghindari dua ekstrim. Ekstrim pertama ya dari gereja Katolik mengatakan kamu tidak ada penumpangan tangan rasul. Ya berarti kamu tidak otentik. Karena kami memiliki penumpangan tangan rasul. Ya, meskipun sebetulnya ya sangat-sangat bisa diragukan betulkah gereja Roma didirikan oleh Petrus. Ya tapi setidaknya itu menjadi keyakinan mereka kami ini adalah rasuli. Ya Ortodoks juga mengatakan hal yang sama. Ya sehingga menarik ya saya dengar kenapa akhirnya Protestan mau mengakui Ortodoks. Ya karena pada waktu itu ya Katolik terus menyindir Protestan. Kamu itu enggak dari rasuli. Terus Protestan pikir-pikir ini gimana caranya ya. Supaya kalau Katolik menyerang kita bisa jawab, ya sudah yang Ortodoks dimasukkan. Gitu ya. Ya jadi kalau yang Ortodoks, sekarang Ortodoks masuk Protestan nih. Kamu juga ada kembali ke rasuli gitu. Tapi saudara kalau saudara memperhatikan baik-baik Yohanes pasal 17. Maka kita akan melihat ya Luther ketika menjawab betul-betul Roh Kudus pimpin. Luther waktu itu ditanya kan. Gitu. Jadi kalau kamu tidak percaya Paulus, jadi menurutmu Paulus bisa salah. Nah Luther pada waktu menjawab ya, bahwa kan konsili juga bisa berubah. Terus ditanya lagi, berarti konsili juga bisa salah? Ya kalau Paus bisa salah, konsili tidak bisa salah, siapa tidak bisa salah? Wah itu pertanyaan mematikan. Kan tidak mungkin Luther jawabkan, saya mati itu dia jawab itu. Iya kan? Jadi kalau Paus bisa salah, ya konsili bisa salah, yang tidak bisa salah itu siapa? Luther jawab, rasuli. Kesaksi itu saya percaya jawaban Tuhan kasih kepada dia. Dan kalau kita membaca di dalam Yohanes 17, ya ekstrim pertama yang kita harus tidak setuju ya. Perhatikan. Ya, Lukas 17 ayat yang ke-8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka telah menerimanya. Yang kedua, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dunia membenci mereka. Yang ketiga, ya kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yang keempat, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Lihat persamaan ini? Begitu ya? Ya sehingga ekstrim pertama gitu ya, mereka yang kemudian menganggap kebenaran nomor 2, penumpangan tangan nomor 1, ini saya harus mengatakan tidak begitu. Ya tidak harus berarti seperti itu, tapi kembali ya, selalu kembali, hati-hati. Ya iblis itu selalu caranya ya, saudara ekstrim 1 tidak kena, ekstrim lain. Ekstrim lain tidak kena, kembalikan ekstrim 1. Gitu terus itu. Ya, sehingga satu pepatah yang saya ingin saudara jangan pernah lupa ya, yaitu jangan buang air kotor beserta dengan bayinya. Ya, sehingga di satu sisi tadi saya mengatakan, tidak bisa loh. Ya sekedar ada gereja yang kemudian mengatakan seperti kami bersatu, kamu tidak bersatu. Ya saya menjawab di dalam fokus, itu tidak bersatu itu, kamu berkuasa. Begitu ya, bukan karena kamu lebih cinta persatuan, karena kamu berkuasa. Yang tidak setuju kamu ekskomunikasi. Ya dan kamu mengatakan kami bersatu tuh. Ya karena kamu berkuasa. Ya yang berbeda kamu ekskomunikasi. Bukan begitu namanya kalau mengutamakan persatuan. Ya tapi juga jangan kemudian ke ekstrim yang lain. Berarti persatuan tidak penting. Tidak. Ya, kesatuan adalah kesatuan di dalam hal kebenaran. Tapi kita juga harus terus mendoakan. Ya. Dan kita perlu mendoakan supaya juga ada kesatuan secara gerejawi yang didasarkan kepada kebenaran dan bukannya mengkompromikan kebenaran. Ya, hal ini ya, doa ini ya harus ada pada kita. Sehingga saudara terakhir ya sebagai penutup, satu hal yang saya bersyukur ya. Ya kalau saudara mengikuti perkembangan daripada gereja karismatik belakangan. Gitu ya. Ya saya baru dengar cerita ya, ada salah seorang
ada salah satu cabang, begitu ya, ada salah satu cabang yang ketika buka, wah dimusuhi oleh gereja tradisional di sana. Dan kemudian pada waktu itu ada mahasiswa kita yang praktek di sana, ya dan turut dimusuhi. Tapi kemudian singkat cerita ya, mahasiswa ini tidak bisa kita tidak atau ya ada satu dan lain hal lah, sehingga mahasiswa ini tidak bisa kemudian bergabung dengan GRI, langsung gereja yang satunya itu menerima itu. Gitu ya. Sehingga sebetulnya ini kita bersyukur kepada Tuhan ya, dampaknya itu ada. Dan ini sesuatu yang kita harus syukuri, meskipun itu akan membuat kita lebih sulit kan. Wah karena sekarang reformnya semakin banyak. Kalau dulu orang mau reform hanya ke kita, sekarang sudah ada reform karismatik. Gitu ya. Ya di Surabaya ada, saya nggak tahu di Bandung apa enggak ya. Surabaya ada loh. Gitu ya. Sehingga dulu ya, enggak cocok sama satu cabang di Surabaya, pindah ke cabang GRI yang lain di Surabaya yang lain. Gitu ya, enggak cocok sama cabang yang kedua, pindah ke cabang yang pertama. Sekarang tidak harus. Ya sehingga membuat kemudian tantangan bagi kita lebih berat. Tapi di sisi yang lain, bagi saya pribadi, itu sesuatu hal yang kita harus syukuri. Saya sangat-sangat bersyukur ketika salah satu sinode karismatik, begitu ya saya sebut aja ya GBI gitu ya, mereka mengekskomunikasi salah seorang gembala yang penting sebetulnya, yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Dan saya percaya kita harus mengapresiasi akan hal ini. Ya, sehingga sekali lagi ya, bukan berarti kebenaran dikompromikan. Tapi sejauh mana kita kembali kepada doa Tuhan Yesus, kembali ke Nikea ya, kita harus merindukan adanya kesatuan gereja yang didasarkan ya kepada dasar yang benar dan bukannya dengan mengkompromikan, juga bukannya dengan memaksakan kebenaran. Sehingga kita juga harus bersyukur begitu ya, bagaimana ada joint declaration antara Katolik dengan Lutheran. Sekarang Katolik sudah menyatakan bahwa justification by faith gitu ya, itu sesuatu hal yang benar, meskipun ada yang mengatakan itu hanya sebagian Katolik. Ya, tapi at least sekarang Katolik sudah melihat kita sebagai heterodoks. Ya, sehingga hal-hal seperti ini ya, sesuatu hal yang saya percaya kita harus doakan, kita harus rindukan tanpa sekali lagi mengkompromikan kebenaran. Ya, karena terakhir sebelum saya mengakhiri ya, itu yang Paulus juga kita belajar dari Paulus. Ya, satu ayat terakhir ya, dari Paulus kita belajar. Ya kalau saudara Paulus menegur Petrus, tidak mungkin ada jemaat GRI yang tidak tahu, amin. Ya, tapi kita juga perlu tahu ayat ini ya. Paulus mengatakan kepada mereka, kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Kiranya ini juga boleh menjadi doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dengan waktu yang terbatas ini kami boleh belajar mengenai salah satu doa yang begitu indah, begitu agung, begitu penting, khususnya pada zaman ini ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau boleh berdoa bagi kami, kami bersyukur Engkau boleh menunjukkan satu teladan doa ya Tuhan yang sangat baik. Biarlah kami yang mau mencari kehendak-Mu, kami menyadari betapa kami tinggal di dalam dunia yang berdosa, kami tinggal di tengah-tengah si jahat yang bukan hanya ingin menganiaya kami, tapi juga ingin mencerai-beraikan kami. Ajar kami berdoa seperti Tuhan kami. Ajar kami berdoa supaya Tuhan boleh menjaga gereja-Mu ya Tuhan. Tapi kami juga berdoa, jagalah gereja-Mu juga atas segala tipu daya. Secara manusia kami sungguh-sungguh merasa susah hati ya Tuhan. Melihat begitu mudahnya orang membuat konten rohani tanpa mereka belajar. Dan mengutarakan segala pandangan tanpa dasar. Kami sungguh berdoa kiranya Tuhan tidak membiarkan hal ini terus menerus. Ya biarlah ya Tuhan, meskipun di dalam dunia kami tidak mungkin bisa mencapai satu kesatuan yang sempurna. Tapi kami berdoa kiranya Tuhan boleh mulai membalikkan situasi yang ada. Ya sehingga semakin menjelang Engkau datang. Ya biarlah ya Tuhan boleh ada semakin banyak kesatuan yang benar di dalam kebenaran. Suara manusia sudah berlalu, kiranya Roh Kudus Tuhan yang boleh terus berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke. Saudara, kita mesti punya waktu sedikit sebelum saya kembalikan kepada liturgos kita. Silakan ya, jika ada yang mau bertanya mungkin bisa langsung karena waktu kita tidak banyak. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Adakah?
Tidak ada, kalau tidak saya kembalikan kepada liturgos. Tapi kalau ada silakan. Jangan menunggu kalau andai kata ada ya. Adakah yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya kelihatannya ya. Hah? Bertanya. Oh maaf saudara, karena Iya. silau ya. Terima kasih ya silakan. Tentang doa dari Tuhan Yesus. Pak, ini yang nanya di sebelah mana sih? Oh iya, oke Pak. Silau saya, iya silakan. Tentang doa dari Tuhan Yesus di Yohanes pasal 17. Kemudian hubungannya dengan Efesus 2, 19-20. Itu kan pengajaran Rasul, Nabi-Nabi dan Yesus gitu. Nah kalau doa Tuhan Yesus itu kan pasti terjadi ya Pak ya. Nah jadi itu terjadinya itu bukan nanti waktu di eskatologis, tapi terjadinya itu ya sekarang juga gitu kalau lihat seperti itu ya. Jadi nanti ini menurut pemikiran saya ya tadi setelah Bapak kasih statement seperti itu, soal pengajaran seperti ini, nantinya sih baik reform, baik karismatik ataupun Katolik, semua akan mengarah kepada hal yang sama gitu, pengajaran daripada para rasul sendiri. Nah gimana gitu Pak, kalau menurut Bapak? Oke, nah saudara tadi saya, kalau saudara memperhatikan doa saya ya. Satu sisi ya kita tidak mungkin mengharapkan kesatuan yang sempurna. Ya saya ingat Vantil mengatakan kita adalah murid kebenaran. Ya sehingga itu kenapa cukup wajar kalau tadi saya mengatakan ada misalnya beda penafsiran, ada yang mengatakan dari ya ada beberapa yang mengatakan wah ini apa itu namanya Petrus salah nih. Ya sementara saya percaya Petrus benar. Tidak perlu juga cuma wah ini kok di antara hamba Tuhan GRI bisa ada ketidaksesuaian, bisa. Gitu ya, bisa. Ya tetapi bagaimana semakin hari akan semakin bisa lebih sedikit dan bukannya lebih banyak. Ya, sehingga saya ingat ya pada waktu saya itu kuliah di STT, saya percaya, saudara mungkin pernah dengar ya mengenai yang Samuel dipanggil oleh Saul. Ayo siapa di sini yang percaya itu rohnya Samuel apa enggak? Nah waktu itu ya yang menarik saya percaya itu rohnya Samuel, dosen saya percaya tidak. Terus setelah kita berdiskusi, dia mulai berpikir jangan-jangan Samuel, saya mulai berpikir jangan-jangan tidak. Ya itu satu hal yang baik, gitu ya. Itu sesuatu hal yang baik sehingga sama ya, saudara. Kita juga enggak jangan over realize gitu ya. Tidak akan di dunia ini kemudian kita bisa sepakatnya even di antara kita hamba Tuhan GRI. Pasti ada perbedaan. Saya sangat suka ya dengan speak 2 tahun yang lalu mungkin ketika berbicara mengenai asal usul manusia, tradusianisme atau kreasionisme gitu ya. Dan dua-duanya terwakili. Ya kita di dalam proses, dan itu kedewasaan ya. Kedewasaan itu bagaimana kita berproses dalam perbedaan yang ada. Tetapi jangan merayakan perbedaan seperti seolah-olah, bahkan kalau perlu diternakkan ya, semakin banyak perbedaan semakin baik. Tidak. Gitu ya. Jadi kita mesti mengusahakan persatuan tanpa sekali lagi mengkompromikan kebenaran. Ya, jadi, nah kalau Efesus itu konteksnya adalah Paulus mengatakan di dalam Kristus tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi non-Yahudi. Ya, sehingga semakin gereja itu majemuk itu akan baik ya untuk persatuan di dalam Kristus. Kira-kira begitu Pak? Ya sama-sama. Silakan kalau masih ada lagi. Oke, kalau tidak ada saya kembalikan kepada liturgos. Ya, silakan Pak. Terima kasih ya, Tuhan memberkati.